Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan semuanya agar dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan lancar, tidak ada suatu halangan apapun anakku semuanya. Baiklah anak-anakku semuanya, kali ini Bapak ingin memberikan materi yang bertemakan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladanku. Namun anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan dalam mempelajari ilmu tentang Nabi Muhammad adalah teladanku. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan niat yang lurus agar anak-anakku semuanya bisa memahami proses pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada proses pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan tentang apa sih tujuan kita mempelajari Nabi Muhammad adalah teladanku. Yang pertama anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa mampu meyakini dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, anak-anakku semuanya, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita mulai pembelajaran hari ini anak-anakku. Yang pertama, anak-anakku semuanya harus pahami bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir, yaitu khatamun nabiyyin atau nabi yang ke-25 sebagai penutup daripada nabi-nabi terdahulu anak-anakku semuanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak usia anak-anak, Nabi Muhammad dididik di lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan religius dan penuh dengan kebaikan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga anak-anakku semuanya terbiasa bergaul dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur. Sejak kecil Nabi Muhammad hidup dalam lingkungan yang baik, yang kondusif, sehingga anak-anakku semuanya Nabi Muhammad menjadi anak yang pandai, anak yang baik, anak yang jujur. Kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, anak-anakku, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang. Berdagang di mana? Berdagang di kota Syam. Bayangkan anak-anakku semuanya, Nabi Muhammad berusia 12 tahun sudah diajak oleh pamannya untuk berdagang. Anak-anakku yang saya cintai, marilah kita lanjutkan kembali. Pada masa remaja, Nabi Muhammad tumbuh dan semakin tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang tentunya mempunyai pandangan yang luas, mempunyai karakter yang bagus. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pedagang yang jujur. Nabi Muhammad menjadi orang yang disegani masyarakat. Nabi Muhammad juga menjadi pemimpin yang jujur. Dan karena kejujurannya itulah Khadijah saudagar kaya raya pada saat itu, anak-anakku semuanya, menyerahkan barang dagangannya untuk diperdagangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pedagang lain menjual barang dagangannya dengan harga yang tinggi. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan keadaan barang yang ia jual belikan. Jika ada barang yang rusak, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ini ada barang dagangan saya yang rusak. Jika ada yang baik, maka dijelaskan semuanya. Yang jelek aja dijelaskan, apalagi yang baik, anak-anakku. Maka karena itulah para pembeli berbondong-bondong menunggu Nabi Muhammad menggelar dagangannya, karena tidak akan ditipu oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang saya cintai, marilah kita teladani semuanya, anak-anakku, kisah inspirasi dari Nabi Muhammad SAW agar mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah pertanyaan untuk anak-anakku semuanya. Mengapa kita harus bersikap jujur? Sifat jujur banyak manfaatnya. Di antara lain, 1, dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan. Dan yang terakhir, mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, anak-anakku semuanya. Kenapa kita harus bersikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari? Kemudian, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, anak-anakku semuanya? Yang pertama, anak-anakku semuanya, mengembalikan sisa belanjaan yang diberikan orang tua. Kemudian yang kedua, tidak menyontek saat ujian. Ini sangat penting, anak-anakku semuanya. Kadang-kadang ya, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang pembelajarannya via online, anak-anakku semuanya mungkin tidak terpantau ketika ada ujian. Maka Bapak harapkan ya, tidak boleh mencontek saat ulangan. Kemudian yang ketiga, berkata sesuai dengan kebenaran. Kemudian yang keempat, meminta maaf jika melakukan sebuah kesalahan, anak-anakku semuanya. Kemudian yang selanjutnya, tidak berkata bohong. Nah, mulai sekarang anak-anakku semuanya harus bersikap jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada semua orang yang kita jumpai. Kita harus bersikap jujur. Dimanapun kamu berada harus jujur. Di rumah, di sekolah, juga ketika bermain dengan teman, kita harus selalu berperilaku jujur. Nah, mulai sekarang anak-anakku semuanya, kita terapkan kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu berperilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita menjadi manusia yang unggul, manusia yang berpotensi menuju kebaikan, manusia yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku semuanya, ini yang bisa Bapak sampaikan, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang kedua. Namun sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan oleh-oleh kepada anakku semuanya. Silakan kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur. Nah, anak-anakku semuanya sudah dikerjakan tugas-tugasnya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.